Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi saya Reza Mulyawan. Kali ini saya akan coba membahas tentang kalibrasi. Ya, oke. Kenapa sih dibahas kalibrasi gitu? Karena banyak beberapa lab yang mempertanyakan, Pak, ini alat harus dikalibrasi nggak sih? Pak, ini alat harus diverifikasi nggak sih? Pak, ini daripada Pak, kita bahas aja bareng-bareng ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, kalibrasi definisinya apa? Langsung saya ambil dari ISO 17025 seri 2017 ya, yang di sana menyatakan bahwa kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan satuan internasional standarnya yang diukur dalam kondisi tertentu. Oke, jadi kita ngukur nih, kita punya alat ukur ya. Contohnya penggaris atau apa gitu ya. 1 senti, benar nggak 1 senti? Nah, berarti kan harus ada pembandingnya. Ya, di mana pembanding dari panjang 1 senti tadi adalah satuan ukur panjang yang ada di internasional standar yang ada di Prancis. Ya, terus Pak, kok bisa kita bandingkan dengan yang di Indonesia? Nah, gini ceritanya. Jadi, satuan internasional pusat di Perancis itu dia punya satuan internasional. Contohnya tadi panjang ya. Nah, dia punya tuh. Nah, nanti dia akan menurunkan ke nasional standar. Di Indonesia itu diwakili oleh SNSU ya. Nah, nanti SNSU ini di bawahnya ada KAN yang akan assessment lab-lab yang akan diakreditasi dalam bidang kalibrasi ya. Nah, di mana lab-lab yang tadi itu harus memiliki satu standar panjang, misalkan dalam hal kita berbicara tentang panjang tadi ya, panjang, misalkan dia panjang satuannya meter, sentimeter. Nah, ketika dia punya satu satuan panjang ya dalam rentang yang dinyatakan, itu dia akan mengkalibrasikan, lab-lab kalibrasi itu akan mengkalibrasikan kepada KAN ya, di mana kan nanti akan membandingkan dengan standar nasional yang ada di SNSU. Nah, SNSU itu dia juga dipantau atau bertanggung jawab langsung pada tadi internasional standar yang ada di Prancis. Ya, terus gimana kita sebagai user? Nah, user itu contohnya saya punya penggaris 1 senti gitu, 30 senti atau 1 meter gitu. Nah, kalau kita mau menyamakan atau menyatakan bahwa apa yang saya ukur ini sudah standar karena terkalibrasi, di mana penggaris atau satuan panjangnya tadi 1 senti, 1 meter itu saya kalibrasikan kepada lab kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Di mana Komite Akreditasi Nasional tadi dengan standar yang ada di SNSU itu juga membandingkan dengan standar internasional yang ada di Prancis. Artinya ketertelusuran terjadi di mana setiap kita mengukur di sini 1 senti itu akan sama dengan pengukuran kita 1 senti dimanapun kita berada karena ketertelusuran dengan standar internasionalnya tadi ya. Oke, sekarang contoh lainnya. Kalibrasi neraca dengan pembanding anak timbang yang terkalibrasi oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi oleh ISO 17025 seri 2017 ya. Contohnya nih sekarang Bapak Ibu boleh dilihat deh ya. Hampir semua pedagang emas ya sekarang menggunakan neraca yang ketelitiannya tinggi gitu ya. Saya lihat kemarin terakhir ada yang menggunakan neraca di analitik dengan ketelitian 4 angka di belakang koma. Kenapa? Karena bobot emas itu juga akan menjadi suatu nilai yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi dengan nilai emas yang misalkan sekarang 1 gram itu kan misal 1 juta gitu ya. Kalau 0,01 gramnya itu kan lumayan ada nilainya, sekitar 10.000 gitu ya. Nah, artinya dengan dia memiliki neraca analitik dengan ketelitian lebih teliti, dia akan mempunyai nilai tambah dan dia tidak akan merugikan konsumen di mana bobot sebenarnya dari emas itu berapa. Ya. Dan
si para penjual emas tadi itu neracanya akan dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang terakreditasi. Biasanya mereka juga nanti akan dipantau oleh dinas perdagangan di daerah masing-masing, di mana nanti secara random mereka akan dipantau atau dikunjungi untuk dicek apakah timbangannya masih memenuhi syarat yang diperlukan. Itu ya, dengan tadi si pengawasnya bisa membawa anak timbang yang terkalibrasi tadi. Ya, atau contoh lain adalah kalibrasi suhu oven and closure dengan termokopel dan data logger yang terkalibrasi oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi. Di mana kita tahu tuh, misalkan kita menggunakan oven and closure itu untuk penetapan kadar air dengan suhu 105 derajat selama 3 jam. Artinya penunjukan 105 itu kan suatu titik kunci. Ya, kalau misalkan oven kita di setting 105 dan dia tidak menunjukkan 105, berarti kan ada yang salah dengan metode pengerjaan dari penentuan kadar air tadi. Ya, berarti ketika oven kita di setting 105 dan penunjukannya menunjukkan 105 di thermocouple dan data logger yang terkalibrasi, berarti alat kita working well. Kalau tidak, misalkan di setting 105, dibaca di thermocouple dan data loggernya itu hanya 102, artinya ada bisa dua hal yang bisa kita lakukan. Satu, melakukan adjustment, ya, di mana nanti kita cari settingan dinaikkan settingan, misalnya tadinya di setting 105, saya tadi kan udah tahu tuh ada pergeseran, berarti kita tambahkan, berarti 3 derajat, berarti oke, di setting 108 terbaca berapa di data logger yang terkalibrasi, berarti dikalibrasi ulang, atau dilakukan perbaikan dulu terhadap si oven tersebut baru dikalibrasi ulang. Ya, intinya dua-duanya mau di adjustment ataupun diperbaiki dulu, dua-duanya ujungnya harus dikalibrasi lagi. Yang tadi yang pertama kan di setting ulang ya, dari yang tadi penunjukan 105 hanya menunjukkan 102 gitu, dia setting jadi 108. Nah, apakah dia menunjukkan 105? Kalau menunjukkan 105 berarti bisa dilaksanakan adjustment gitu ya. Terus kalau bisa diperbaiki, ya perbaiki dulu, berarti terus di setting 105, hasil perbaikan di setting 105 itu bagaimana? Apakah masih menunjukkan 105? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kalibrasi AS, GC, HPLC, spektro UV vis? Ini yang banyak banget boleh dibilang dipertanyakan, dipermasalahkan gitu ya. Kenapa? Karena instrumen-instrumen ini adalah instrumen-instrumen secondary, jadi pengukurannya tidak direct gitu ya. Jadi kayak contohnya kalau kayak pH itu kan dia langsung ketemu dan diukurnya itu gitu ya. Atau kalau metode itu metode konvensional, titrimetri, gravimetri. Titrimetri kan volumenya itu yang nanti bertemu dengan titran, itu kan menunjukkan konsentrasi dari si analit. Atau kalau gravimetri kan endapannya itu menunjukkan konsentrasi analit yang akan ditimbang nanti endapannya itu ya. Nah, tapi kalau ini kan kayak seperti spektro dan spektro UV vis dan AS, dia kan absorban, outputnya absorban ya. Absorban kan nggak ada satuan internasionalnya ya. Untuk GC HPLC juga sama, dia outputnya itu area, nggak ada satuan internasionalnya untuk area. Walaupun secara itu kan ada luasan dan segala macam, beda konteksnya nanti ya. Nah, untuk alat-alat ini ya, nanti ada mungkin bukan pendekatan gitu ya. Kalau kita menyatakan kalibrasi, nanti kita akan berlawanan dengan definisi dari kalibrasi yang saya munculkan di awal tadi. Menurut juga kan membandingkan nilai ukur kita dengan satuan internasional standarnya ya. Sementara kayak tadi AS absorban kan tidak ada satuan internasionalnya. GC juga APLC untuk area kan nggak ada satuan internasionalnya. Nah, sekarang untuk spektrum fotometer UV vis dulu deh ya. Itu yang bisa dikalibrasi apa? Panjang gelombangnya ya, dengan menggunakan holmium didinium oxide. Ya, kalau punya kacanya lebih bagus ya, kalau nggak punya berarti bikin larutan holmium dan didinium oxide nanti panjang gelombangnya di scanning lalu dibandingkan dengan panjang gelombang yang seharusnya ada gitu kan ya, dengan sertifikat. Biasanya kalau pakai
yang kaca di dinamic Holmium oxide itu dia punya sertifikat, nanti di panjang gelombang tertentu dia akan ada pembacaan dan berapa syarat keberterimaannya itu nanti yang bisa dikalibrasi untuk di spektrofotometer UV vis. Ya, terus kalau di AS panjang gelombangnya berbeda dengan spektrometer UV vis. Kalau AS kan dia sistemnya itu kan monokromatis, kalau spektrometer UV vis kan polikromatis. Nah, untuk monokromatis kan dia single lampu nih ya. Nanti dikalibrasinya gimana? Kan nanti scan panjang gelombang itu agak rumit untuk pendekatannya. Tapi untuk ketiga alat ini ya, AS, GC, HPLC itu dan spektro ya, itu nanti ini kita bukan menamakannya kalibrasi, tapi lebih ke arah verifikasi unjuk kerja instrumen tersebut. Walaupun di beberapa dokumennya mereka menyatakan ini adalah dokumen kalibrasi. Ketika dilihat si yang diukurnya itu bukan satuan internasionalnya ya, tapi adalah mereka membandingkan pengukuran zat yang sudah diketahui kadarnya, terus dibandingkan dengan suatu besaran yang biasanya berasal dari manual book alat tersebut atau cookbooknya. Ya, itu contohnya di spektrofotometer UV vis itu untuk membandingkan absorban itu kan kita bisa mengukur CuSO4 kadar yang konsentrasinya tertentu lalu harus mendapatkan absorban tertentu ya. Lalu pembandingnya apa? Ada di manual book alatnya, di mana di manual book itu dinyatakan bahwa misalkan gitu ya, kalau CuSO4 2 ppm itu harus mendapatkan absorban 0,2 plus minusnya misalkan 10%. Gitu. Ya, kalau misalkan alat kita masuk situ berarti kinerja alat kita dapat dipertanggungjawabkan. Itu baru salah satu ya. Karena nanti di situ ada untuk spektrum UV vis ya, itu ada CuS4. Ada lagi yang pakai K2CR27 ya. Itu nanti ada persyaratannya ya. Terus yang AS sama, yang AS juga nanti kalau AS itu ada istilah namanya cookbook. Ya di cookbook AS itu ada ya, bahkan di salah satu dokumen ASTM itu kita wajib mencari nilai sensitivitas AS setiap pengukuran kita, di mana rumusnya itu sensitivitas AS adalah didapat dari perkalian 0,00044 dikali dengan slope ya, dimana nanti nilainya akan dibandingkan dengan nilai cookbooknya. Kalau kita masih dalam syarat keberterimaan dari cookbooknya itu, berarti alat kita sensitif, alat kita bagus. Ya, kalau misalnya udah di luar itu, ya berarti pertama yang bisa kita lakukan adalah satu, kita optimasi ulang sampai mendapatkan sensitivitas atau syarat keberterimaannya masuk. Kalau misalnya memang tidak masuk, berarti kan harus ada perlakuan terhadap alat tersebut, di mana mungkin servis, ya mungkin ada alat spare part atau consumable part yang harus diganti gitu ya. Nah itu kan untuk AS spektro. Nah sekarang untuk GC HPLC nih, ini juga salah satunya dipicu oleh salah satu dokumen yang menyatakan di situ GC dan HPLC-nya mendapatkan sertifikat kalibrasi. Tapi ketika saya lihat pekerjaannya itu bukan pekerjaan kalibrasi, di mana kalau tadi lihat ke awal ya definisinya itu kan membandingkan dengan standar internasionalnya. Nah di sini contoh yang GC itu dia mengacu kepada konfirmasi identitas dan kualitas dari pekerjaan di sini itu dari AOAC kalau nggak salah ya. Sementara untuk HPLC banyak terdapat di Pharmacope, US Pharmacope, di mana kalau di situ namanya itu SST ya, System Suitability Test gitu, di mana di situ dilakukan suatu pendekatan yang pertama biasanya dia akan menginjeksikan suatu standar tunggal ya, lalu dievaluasi apa waktu retensinya ya,
Terus setelah itu dia juga akan menginjeksikan standar yang terdiri dari 3 senyawaan yang sudah diketahui waktu retensinya dan senyawaannya itu apa. Nanti dikonfirmasi juga identitasnya dengan standar tunggalnya, ya. Di situ nanti dievaluasi apa? Resolusinya. Selain waktu retensi tadi ya, resolusinya, waktu retensinya. Resolusinya itu kan kita bisa lihat peak yang bagus itu yang bagaimana. Peak yang bagus ada yang tajam, ya. Udah gitu si peaknya itu nggak ada yang peak satu peak 2 kepala, tapi dia benar-benar satu peak utuh dulu menyentuh baseline baru membentuk peak yang baru. Itu adalah yang bagus. Kalau misalnya kita lihat nanti resolusinya itu lebih besar daripada 1,5 kalau nggak salah ya. Nah, terus waktu retensi juga ada. Pergeseran waktu retensi itu dia tidak boleh lebih besar dari 5% biasanya. Bahkan kalau di HPLC yang pakai USB Pharmacope, itu dia mintanya pergeseran waktu retensi itu tidak lebih dari 2%. Ya, koreksi jika saya ini ya tadi syarat-syarat berlimaannya. Terus selain itu yang dievaluasi apa? HETP. HETP kan efisiensi dari kolom. Nah, sebenarnya gitu ya, ini teman-teman sudah melakukan mungkin gitu ya, sudah melakukan, cuman memang tidak ada dokumentasinya atau tidak ada SOP yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari verifikasi unjuk kerja atau dalam tanda kutip gitu ya kalibrasi GC HPLC-nya gitu. Kalau memang itu mau disebut kalibrasi, tapi saya tidak setuju dalam hal ini ya. Walaupun saya kasih judulnya adalah kalibrasi, tapi untuk yang alat-alat ini itu bukan kalibrasi, kecuali yang tadi spek Previvis ya, dia pakai holmium dan indium oxide. Tapi kalau pekerjaan itu membandingkan bahan tertentu, lalu kita evaluasi kayak tadi absorbannya, syarat keberterimaannya itu plus minus berapa, terus tadi waktu retensinya, terus resolusinya, terus HETP-nya ya. Dan beberapa parameter dalam kromatografi yang itu bisa dihitung dan dibandingkan. Pembandingnya mana Pak? Satu ada, jadi kayak misalkan yang AS itu kan ada di ASTM, GC itu ada di AOAC ya, yang HPLC ada di Pharmacope ya. Itu ada. Atau kalau misalkan kalau teman-teman punya, baca dulu manual booknya. Kadang-kadang kita manual book itu jadi pajangan aja di lab gitu. Padahal itu informasinya sangat lengkap ya. Dari situ kita bisa tahu, oh ini alat ketika kita menguji sesuatu gitu, terus kita lihat nilai-nilainya kan gitu kayak waktu retensinya, resolusinya, terus HETP-nya gitu ya. Terus pas dibandingkan dengan yang nilai-nilai yang ada di manual book, mungkin kita sudah melenceng jauh. Kalau kayak gitu kan berarti kita bisa evaluasi apakah instrumen-instrumen kita AS di HPLC itu masih bisa dipertanggungjawabkan keakurasiannya gitu ya, keakuratannya karena dengan nilai-nilai tadi yang dimana dia sudah mendapatkan penurunan dan di luar syarat keberterimaan yang disyaratkan oleh manual book, di mana manual book itu biasanya dibuat oleh si produsen gitu ya. Dan produsen pun membuat itu pasti udah ada riset di mana dia membatasi kalau nilai-nilai udah keluar dari sini berarti ada masalah dengan instrumen kita itu ya. So buat teman-teman jika ingin lebih lanjut lagi silakan cek standar-standar yang tadi saya jelaskan, tapi yang pasti untuk kalibrasi AAS, GC, HPLC itu coba dilihat lagi deh ya, jangan sampai teman-teman dibohongin oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam analis.